Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Tapi ini kita keroyokan, ada Salwa Media, Wartawan TV, Mimbar Tuh, apa lagi? Racikan Berita. Oke, ini saya kedatangan tamu-tamu keren. Saya sekarang boleh bilang tamu karena di dindingnya ada Bang Edi Channel. Tuan rumah tak akan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya. Tanpa laka ya. Sabar itu untuk musibah. Kalau terhadap kezaliman, ya kita lawan lah. Nah, ini penting ini. Oke, kita ngumpul-ngumpul ini masih dalam kaitan mendukung cobaan yang dihadapi oleh Said Didu, si manusia merdeka, karena kekritisannya, kegigihannya membela rakyat Banten yang terzalimi, tanahnya dirampas. Untuk itu ada Bang Marwan Batubara. Sehat, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Semangat terus. Insya Allah. Marwan Batubara ini orang yang tidak ada off-nya, on terus. Mau bicara apapun beliau selalu ada ya. Luar biasa, semangat terus, luar biasa. Kemudian ada Om Junior Edi Juniarto SH. Ya, ini juga banyak memberikan bantuan pada para aktivis. Kalau kita ngumpul ya, yang kalau Anda tahu White House, tapi bukan gedung putihnya Washington. White House pejabat, beliau yang ngurusin kita semua. Yang di tengah Pak Jenderal, Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko. Sehat, Pak Sunarko? Alhamdulillah. Semangat sehat. terus. Semangat terus. Dan yang terakhir, last but not least, Haji Mursalin, Om Lim. Yes. Oke, seperti kata saya tadi, teman-teman sekalian penonton Bang Edi Channel dan channel perjuangan yang lainnya, tidak bisa tidak bahwa apa yang dihadapi Said Didu sekarang dengan pemanggilan yang kedua kalinya oleh aparat kepolisian adalah sebuah upaya pembungkaman ya, Bang Marwan ya. Pembungkaman, apalagi yang dilakukan Said Didu dalam 6 bulan lebih di PIK 2 advokasi rakyat Banten sana adalah sebuah satu, itu kebebasan berpendapat, berbicara di depan umum dijamin pasal 28 Undang-Undang 45. Dalam perspektif Islam, apa yang dilakukan oleh Said Didu adalah sebuah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan negara kita melalui pasal 29 Undang Dasar kita juga menjamin setiap warga negara melaksanakan ibadahnya sesuai dengan syariat agamanya ya. Dan dari perspektif perjuangan, apa yang dilakukan Said Didu adalah sebuah perjuangan yang saya kira heroik, yang pantas dan harus kita bela sama-sama. Bang Marwan, silakan kasih pandangan pengantar tentang apa yang dialami Said Didu dan apa yang kira-kira yang bakal terjadi besok. Oh, penerawangan dong kalau gitu ya. Ya. Besok beliau dipanggil di Polres Tangerang ya, Tiga Raksa ya, untuk menjalani pemeriksaan yang kedua. Silakan Bang Marwan, silakan. Ya, terima kasih Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi atas dasar 3 alasan ya, atau dasar bertindaknya Pak Said itu disebut tadi 3. Perlu kita tambahkan satu lagi, bahwa yang disuarakan itu adalah menyangkut kelangsungan hidup kita bangsa Indonesia. Karena faktanya bahwa di Banten itu terjadi penjajahan. Tidak bisa dipungkiri. Jangan cari-cari alasan bahwa ini bukan penjajahan, ini penjajahan. Jadi kalau sampai itu berlangsung, maka siap-siaplah untuk terjadi penjajahan di tempat-tempat lain. Penjajahan itu bentuknya bagaimana di Banten PIK 2 itu sekarang? Jadi ini dasarnya adalah prinsip state corporate crime. Ya. Bahwa ada kepentingan bisnis pengusaha, ada kepentingan berkuasa dari penguasa. Ini bersatu untuk apa? Untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pengusaha, tapi dari situ penguasanya juga dapat untung dalam bentuk uang, dana, sekaligus dapat kesempatan untuk terus berkuasa karena uangnya sangat banyak. Sehingga bisa mengendalikan dari level paling rendah seperti lurah dan lurah yang namanya mahkota itu yang maskota yang
melaporkan Pak Said, camat, bupati, gubernur, menteri, sampai presiden. Ini sudah berada di bawah kendali oligarki. Semua dari ujung ke ujung ya? Ya, ini artinya state corporate crime. Ya. Kenapa? Karena dengan perilaku seperti itu, motifnya bisnis dan kekuasaan, dan melanggengkan kekuasaan, maka mereka bersekongkol, berkomplot untuk mencari di mana ranah bisnis. Kemudian yang kedua, bagaimana bisnis ini lancar? Dibuatlah kebijakan, peraturan untuk mendukung. Nah, kalau sampai di situ oke. Kita mungkin bisa maklum. Tapi kalau dilanjutkan dengan menindas rakyat, mengusir rakyat, lalu suruh serahkan tanah dengan harga sangat murah, itulah yang bisa kita sebut sebagai penjajahan. Maka sudah wajar kita bangkit melawan. Tunggu, Pak. Tadi Abang bilang ada dana yang masuk ke pemerintah, itu apa bentuknya dan berapa kira-kira? Kalau bicara pemerintah, memang nanti ada pajak. Kalau itu tidak ada tax holiday, tapi saya lihat peraturan tentang PSN yang di Permenko 6 ini, ya, atau PP nomor 42 tahun 2021, itu ada tax holiday juga yang diberikan. Oke lah, itu saya kira soal pajak ini bukan sesuatu yang untuk mereka nanti jadikan alasan menjustifikasi proyek itu. Faktanya tadi sebetulnya bahwa ada potensi untung sangat besar yang menurut Pak Said itu sampai 2.000 triliun. 20.000 triliun keuntungannya. Lalu dengan uang ini siapapun bisa dibeli, dikendalikan, sehingga kekuasaan itu perlu dipelihara dan bisa terpelihara dengan uang itu. Dan dengan komplotan ini, mereka mempraktekkan cara-cara penjajah. Itu yang saya bilang harus kita lawan. Itu sebabnya Pak Said ini kita bisa bilang pentrigger atau pahlawan yang membangunkan kita semua, terutama orang-orang pribumi. Tapi bukan SARA ini ya. Karena korbannya ya umumnya dari dulu itu pribumi. Gitu. Nah, untuk bangun bahwa kalau seandainya Pak Said gara-gara ini diproses lebih lanjut oleh reskrim di Tangerang sana, ya, untuk ditahan atau diproses hukum, sudah saatnya kita semua ini bangkit. Karena praktek penjajahan itu sedang berlangsung di depan mata. Jadi jangan diamkanlah. Dan karena itu, kalau sekarang kita dengar mereka bilang bahwa ini yang melakukan adalah kontraktor, bukan aguan dan sebagainya. Itu kan karena sudah ada protes kita. Nah, tapi fakta bahwa korban sudah jatuh, ya, ekonomi rakyat sudah morat-marit. Misalnya mereka tambaknya diambil begitu saja, sumber kehidupan itu jadi hilang, jadi nelayan juga belum ada pengganti, ya. Kemudian pertanian juga diganggu. Artinya kehidupan mereka ini sudah memang tidak ada sumber mata pencaharian. Nah, lalu juga ada korban yang mati. Ya kan? Jadi praktek-praktek kejahatan itu sudah terbukti di lapangan. Sehingga kalau mereka coba mengalihkan ini hanya kerjaannya pengembang, pada di sisi lain ini adalah sistemik, kerjasama sangat erat berbentuk kejahatan tingkat tinggi, ya, state corporate crime. Jadi negara atau pemerintah bersama perusahaan melakukan kejahatan tingkat tinggi, korbannya sudah ada, maka tidak bisa kita diamkan dan kita maklumi bahwa nanti diberhentikan. Tidak, korban sudah ada, jadi mereka juga harus ditangkap dan diadili, terutama pengusaha dan penguasanya. Siapa penguasanya? Salah satunya itu Jokowi. Penguasa Dan sumbernya bahkan ya. Kemudian Airlangga. Ini tidak bisa didiamkan, ini korban sudah ada. Anda kok bilang bahwa itu cuma kerjaan orang? Tidak. Dua orangnya bertanggung jawab dan harus ditangkap dan diadili. Minimal aguan, ada Salim, ada Jokowi, ada Erlangga. Jadi dua kelompok ini, pengusaha dan penguasa ini harus kita tuntut untuk ditangkap dan diadili. Jadi kalau sekedar Pak Said, bagi kita itu adalah simbol perlawanan.
Seandainya Pak Said itu nanti mereka tangkap, jangan dikira bahwa pengganti Pak Said itu kan hilang. Oke. Puluhan orang kan hadir. Apa namanya? Mati satu tumbuh seribu. Tumbuh seribu. Yang melakukan atau yang menggerakkan mungkin bisa puluhan orang, tapi di belakangnya ini bisa ratusan ribu atau jutaan orang. Jadi hati-hati. Dan ini juga peringatan bagi Pak Prabowo. Jangan anggap enteng ini masalah state corporate crime ini. Yang levelnya justru lebih tinggi lagi dari state corporate crime karena sudah level penjajahan. Oke. Jadi saya kira itu yang perlu kita ingatkan. Maka saya ingin secara tegas menyatakan I stand for Muhammad Said Didu. Mari kita lawan rezim oligarki yang sudah menjajah rakyat di Banten, di Rempang, dan di tempat-tempat lain. Oke, Bang Marwan, terima kasih banyak saudara, luar biasa ya. Sekarang kita ke sebelahnya, Mas Juniarto, ini aktivis juga tapi lebih banyak di belakang layar sebetulnya. Karena hari ini kita paksa muncul supaya semuanya kelihatan kita berjuang bersama-sama. Mas, tadi menyimak penjelasan Bang Marwan tadi, ini sudah state corporate crime ya, sudah ada kejahatan, ada korban bahkan, dan ini sudah level lebih tinggi lagi, sudah sampai tingkat penjajahan. Nah sekarang, kalau kita turun sedikit lagi tadi soal kriminalitas yang macam tadi, perampasan hak segala macam, ini kan masih jadi areanya polisi. Tapi dengan kejadian yang lalu-lalu, yang sudah-sudah, ada 2 kemarin, kita kembali mempertanyakan keseriusan dan profesionalitas polisi. Misalnya begini, ketika truk lalu lalang 24 jam mengangkut tanah, itu kan satu udah melanggar peraturan lalu lintas, undang-undangnya, ya kan? Setiap truk itu harus operasi pada jam-jam tertentu, satu dilanggar. Kedua, undang-undang itu mengatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang lewat di jalan itu harus punya nomor polisi. Truk-truk itu tidak ada nomor polisinya. 2. Yang ketiga, berkali-kali dia kecelakaan, orang terlindas, tertabrak, segala macam, polisi juga nggak ngapa-ngapain. 3. Tapi begitu rakyat marah, malamnya Brimob turun, 22 orang ditangkap. Ini kan ketidakadilan polisi. Bagaimana menurut sampean? Oleh karena itu kan kita harus ditanggapi dengan betul-betul dari penguasa yang tadi nggak semua ya, nggak semua yang seperti itu. Pasti ada yang lebih baik dari yang itu. Hanya mereka diam. Jadi saya kira intinya ya negara secara besar, negara tidak boleh kalah dengan mafia-mafia ini yang dilakukan oleh oknum-oknum maupun dengan orang-orang oligarki. Saya tak potong. Ini kalimatnya menarik tapi nggak pas. Sorry banget ya. Negara tidak boleh kalah dengan mafia. Mas, kalau ngomong kalah itu bertarung. A lawan B, B nggak boleh kalah. Mafia lawan negara, negara nggak boleh kalah. Tapi kan faktanya ini bora-bora bertarung. Karena mereka seperti beliau tadi bilang dengan 20.000 triliun itu mereka menunggangi aparat. Ini adalah negara. satu konspirasi kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum, lebih sebagian besar oleh oknum-oknum negara. Jadi yang saya himbau kepada pejabat-pejabat yang lurus, kini saatnya untuk membuktikan membela keadilan dan kebenaran dan membela rakyat. Himbauan kepada pejabat-pejabat yang lurus. Yang lurus, yang masih ada kan? Yang masih takut-takut. Sekarang saya minta bergerak sekarang. Usaha Muslim. Terutama ya pejabat-pejabat Muslim dan pengusaha Muslim semua bergerak untuk menghentikan semua kejahatan-kejahatan ini yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah maupun dengan ya tentunya yang memegang pendanaan yang besar yaitu oligarki. Kalau kembali ke soal tugas polisi tadi, kenapa dalam kasus di Teluk Naga ya, Jalan Selembaran itu kan sampai orang dibakar mobilnya karena orang terlanjur marah rakyat kan, itu polisi orang ini nggak adil, kalian kemana aja, ada mobil nggak pakai nomor polisi, mobil bergerak 24 jam, ada korban tertabrak, nggak ngapa-ngapain, begitu malam kejadian itu malam ya, keras. Itu kan suatu gambaran jelas oknum polisi itu sudah dikuasai oleh mafia-mafia tanah ini. Bisa berharap nggak kalau kita ke level yang lebih tinggi itu kan katakanlah Polres atau Polda, kita diambil Mabes Polri-nya nih, Sigit Listio Prabowo nih misalnya, kan dia bilang bahwa ikan busuk dari kepalanya. Ini kalau ikannya bernama Polri, berarti kepalanya siapa yang busuk? Ya, saya
Saya berharap dengan adanya terpilih Prabowo Subianto sebagai yang resmi konstitusi, saya berharap dia kembali pada jati dirinya sebagai seorang TNI yang profesional, apalagi mantan Danjen Kopassus. Jadi saya berharap mungkin sebagian besar dari rekan-rekan semua pejuang-pejuang, Pak Prabowo kembali pada jati dirinya seorang Pancasilais, seorang nasionalis untuk membela rakyatnya, untuk membela keutuhan kedaulatan bangsa Indonesia. Itu. Saya berharap itu Pak Prabowo ini saatnya lakukan yang rencana Anda yang 2019 itu, bahwa Pak Prabowo akan meningkatkan semua kenyamanan bangsa rakyat Indonesia untuk terbebas daripada penjajahan. Oke, thank you banyak. Saya tambahin lagi sedikit soal Pak Prabowo tadi, saatnya tadi ya. Kan dalam pidato awalnya kan dia mengatakan bersedia rela mati demi kebenaran, demi keadilan. Ya kan? Dan kalimat itu yang disampaikan oleh Said Didu, Pak Prabowo, mari sama-sama kita mati demi keadilan dan kebenaran, membela rakyat di Rempang dan di PIK 2. Nah, sekarang mau ngomong Prabowo yang jenderal itu kita kasih Om Jenderal kita. Gimana Mas Narko? Masih bisa nggak sih berharap kita sama Presiden Prabowo Subianto ini? Pak Edi, kalau ditanya masih berharap, ya masih bisa lah kita berharap. Oke. Masih bisa lah kita berharap. Masih kita harapkan. Oke. Prabowo mempertanggungjawabkan sambutan atau pidato waktu dia dilantik jadi presiden. Yang tadi dia mengatakan, saya siap mati di atas kejujuran dan kebenaran. Demi kebenaran keadilan. Saya akan berantas korupsi. Saya tidak suka ada negara dalam negara. Oke. Ya. Terus jangan ada lagi pembangunan rumah inklusif. Oke. Jadi saya bilang kalau itu nggak dilakukan, saya akan tuntut. Cara nuntutnya gimana? Ya. Cara nuntut. Gerakan rakyat untuk bersuara. Oke. Jangan omong doang. Jangan omong-omong ya. Jangan kayak Jokowi, janjinya banyak sekali, yang dikerjakan cuma beberapa gelintir. Oke. Yang dikerjakan itu juga yang menguntungkan untuk dia dan kroninya, bukan untuk kepentingan rakyat. Nah, jangan seperti itu. Dia kan udah punya contoh. Sekali lagi, saya dengan rakyat, dengan ini akan nuntut pertanggungjawaban. Nah, dia udah mengatakan saya akan berbuat seperti ini kok. Dan kebetulan Prabowo ini latar belakangnya seorang tentara. Jenderal. Harusnya patriot. Jadi Jangan cemen. ada Santa Marga. Ya lengkap lah. Jadi dia kan bukan berbeda jauh dengan Jokowi kan. Dan dia juga sudah punya pengalaman melihat kebohongan-kebohongan Jokowi. Masa dia mau juga? Saya yakin enggak. Tapi kalau dia masih lupa, ya kita yang teriak. Kita ingatkan ya. Kita ingatkan. Mas. Dan gini, terus saya cuma menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Marwan. Di sana tuh terus terjadi penjajahan. Daerah itu sudah ditembok. Seperti tembok Gaza sekarang atau tembok Berlin dulu. Kemudian kapan itu beberapa waktu yang lalu ada wartawan perempuan kebetulan dengan kapal mau melihat PIK dari laut, diusir sama keamanan laut mereka. Si Balkis itu, TV One kan. TV One. Nah, itu kan berarti seperti negeri dia yang punya itu. Padahal sungai dengan bantaran sungai, pantai dengan laut itu milik negara. Berarti rakyat bebas masuk situ. Tapi dia takut ada kapal ke situ. Berarti sepertinya itu negara dia atau sepertinya ada sesuatu yang ditutupi, tidak boleh dilihat oleh rakyat. Siapa dia gitu? Jadi siapa sebentar, dia gitu? Kalau soal di mana namanya diusir Mas, itu belum lama. Selasa kemarin rombongan kita ke sana sore-sore itu diusir sama satpam. Nggak boleh di wilayah kami. Dan yang mengerikan seperti disampaikan saya dulu di acara kita kemarin di tempatnya beliau White House itu, dia untuk sholat pun nggak boleh. Ini wilayah kami, Bapak pergi. Oh, begitu saya itu. Sampai waktu dia pergi pun dikawal 4 motor supaya benar-benar keluar dari wilayah itu. Nah ini kan, kembali ke soal kita berharap pada Prabowo. Cuman kan gini Mas, kalau Prabowo menulis buku Indonesia Paradoks, ya,
Kemudian rakyat melihat bahwa apa yang dilakukan Prabowo itu justru banyak paradoksnya gitu loh. Mengangkat menteri-menteri bermasalah, inventarisnya Jokowi dibawa terus 16-17 orang, mengatakan akan mengejar koruptor sampai Antartika, tapi di sekitarnya banyak koruptor besar gitu. Jadi pripun melihatnya kita nih? Ya, kalau melihat itu, kalau lihat sambutan dia dan dan melihat langkah tindakan yang diambil, memang ya menurut saya pribadi Prabowo ini manusia paradok juga. Kenapa sih manusia paradok? Mau berantas korupsi, koruptor dia pembantu dia, ya kan? Terus masa tidak tahu dia penindasan yang terjadi di PIK 2 ini, tapi dia diam saja. Apa nggak bisa dikatakan paradok? Ya mudah-mudahan apa yang kita omong ini didengar oleh Prabowo atau pembantunya dan kemudian diambil langkah. Semua berisiko. Ya pasti risikonya. Kalau kita bekas tentara, udah bekas tentara, masih bersyukurlah saya dan dia itu, ya. Pensiun dari tentara masih hidup. Masih banyak teman-teman saya nggak sempat pensiun hidup kok. Nah, iya betul. Nah sekarang kalau dia akan menghadapi lawan, udah jelas lah oligarki ini. Kalau dibiarkan kepala kita dimakan terus dilawan. Gitu. Jadi dan saya lanjutkan lagi tadi yang saya katakan tentang di PIK 2 itu. Yang dikatakan oleh Pak ini terjadi karena ada kelompok yang namanya kelompok oligark atau saya bilang ya pengembang rakus. Ya, pengembang rakus. Tapi terlalu banyak pengkhianat. Pengembang rakus ini terlalu pinter karena banyak duit mengendalikan pejabat tertentu. Yang saya katakan pejabat ini pengkhianat sebetulnya. Yang memberikan fasilitas, status itu proyek strategis negara, itu pengkhianat itu. Tadi yang dibilang Pak Anu, namanya Jokowi atau Erlangga dan lain-lain banyak. Termasuk polisi yang menindas rakyat menyampaikan pendapat itu pengkhianat. Pengkhianat itu. Masa dia nggak tahu ada penindasan ini? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin, polisi itu juga manusia kok, punya otak kayak kita juga kok. Punya mata, punya telinga, punya indera untuk melihat kok. Jadi, ya saya pernah ingat ngomong siapa tuh. Kalau nggak salah, almarhum Faisal Basri atau Ihsanuddin Nursi. Terlalu banyak pengkhianat di negeri kita ini. Itulah yang menyebabkan itu. Dan itu harus kita lawan. Harus kita lawan. Bentuk perlawanannya bagaimana? Ya kita bersuara ini kita lawan. Pengkhianat. Jangan lupa diri gitu. Nah, saya di dunia kan bagian dari orang yang mengingatkan oligark atau pengembang dan juga mengingatkan para pengkhianat. Makanya jangan biarkan. Tadi udah dikatakan kalau dia ditahan di belakangnya ratusan atau ribuan atau jutaan yang menggantikannya. Itu kewajiban kita gitu. Terus orang raya, kalau melihat di sana, saya udah pernah ke sana 2 kali. Kesenjangan yang terjadi di daerah itu luar biasa. Dan satu lagi, ini etnis yang satu etnis. Boleh katakan dominan satu etnis. Dan pada kesempatan ini juga saya ingatkan rakyat Banten. Katanya Banten itu daerah santri dan jawara. Negerimu diajak-ajak asing. Identitas Bantennya hilang, masa mau diem saja? Dengan patung, dengan patung naga yang luar biasa gitu, itu menghilangkan identitas Jawara. Jawara cuma punya golok, identitas santri. Terus saya ingat kalau kelakuan etnis ini ya, mohon maaf, ini terpaksa kita harus lihat. Tibet itu dulu negara berdaulat. Datanglah pekerja-pekerja dari Cina itu, habis itu dihabisin. Apa kita begitu? Ini sejarah nih. Tibet. Habis itu Nepal. Kemudian di utara itu apa? Turkmenistan Timur. Lupa juga saya. Pokoknya Tajikistan, bukan Tajikistan. Pokoknya itu. Itu dulu juga Uighur. Bukan Rusia. Di atasnya Cina perbatasan dengan Rusia itu ada Turkmenistan atau enggak? Saya ingat tulisannya seorang mujahidah yang mengatakan bahwa ketemu sama pekerja dari sana. Dulu orang Cina datang ke sana adalah tukang sapu saya. Tapi terakhir kemudian saya yang disapu oleh mereka.
Itu ada tulisan tuh di medsos. Nah kita kalau biarkan ini, sekarang gini aja, PIK 2 yang resmi itu tidak sampai di Sungai Cisadane. Sekarang udah keluar nyebrang. Kan menurut saya Didu dia udah melakukan investigasi 11 kecamatan. Sudah sampai ke Kabupaten Serang. Tarara. Ya, dan itu kemungkinan sampai ke Merak. Kalau dibiarkan. Lama-lama Banten habis. Saya pribumi. Ini terpaksa harus kita omongkan. Kenapa kita omongkan? Karena etnis yang Mas ini satu etnis yang eksklusif. Dia merubah kultur, merubah warna Banten menjadi warna etnis yang ini. Yang mengapakan. Jadi kita lawan ya, sama-sama ya. Kita Betul. dampingi saya Didu ya. Kita harus dampingi. Oke. Kalau enggak kita digilas. Dulu tukang sapu kita, karena dia nyapu kita. Dan kalau ini dibiarkan, saya ingat Tibet terus. Iya. Ingat Tibet nih. Iya. Apa kita mau gitu kan? Iya. Dan apapun yang masuk ke situ dengan pengalaman tadi kita mendekat saja kapal diusir. Iya. Berarti kalau ada hantu setan dajjal masuk situ kan gak ada yang tahu kan? Iya. Betul. Bah? Betul. Ya, dalam arti yang saya kata hantu setan dajjal itu pendatang haram dari luar masuk itu Iya. tidak tahu kita. Oke. Nah, gitu. Jadi habis itu kita yang tereliminasi dari daerah kita ini kan. Nah makanya sekali lagi kita besok terutama rakyat yang terdampak dari penjuliman ini, ayo kita dampingin, kita temenin saya Didu. Ya, saya Didu. Kita mau nemenin dia aja, mau diapain sama aparat. Kita mau lihat aparat kita ini bekerja jujur, profesional atau tidak. Kalau enggak ya kita ngomong gitu. Jadi kita kalau besok mau dampingin dan teman-teman juga dari daerah terdampak, kita mau lihat aparat ini bekerja jujur, profesional, atau sudah dari bagian dari oligark bajingan itu, atau bagian dari aparat yang jadi pengkhianat. Oke. Kalau enggak ya kita Seru. Kalau jenderal ngomong begitu. Nah itulah yang bisa sampaikan. Begitu ya. Oke, Mas Mursalin, ini tadi ada kalimat menarik ya. Itu walaupun semacam pengulangan dari Bang Marwan. Kalau saya Didu hilang, katakanlah begitu bahasanya, satu hilang 1000 terbilang, kan begitu kan? Esa hilang 1000 terbilang. Bahkan tadi beliau bilang kalau soal ditangkap, belakangnya ada puluhan atau ribuan lagi yang akan menggantikan. Ini dari perspektif agama gimana melihat fenomena seperti ini, Mas Mursalin? Bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi tegang dan seriusnya. Ini karena memang masalah sangat serius sekali. Kita sudah menderita lama dipimpin oleh presiden yang kita katakan presiden penjajah. Presiden yang menjadi boneka, entah boneka siapa. Kita mengira bahwa dengan tersingkirnya dia, kita akan sedikit beban menjadi cukup ringan. Tapi ternyata yang dikatakan Pak Said itu justru kita ini sekarang ini menemukan justru orang-orang yang betul-betul murni menjajah ini. Jadi apa yang disampaikan beliau-beliau nanti saya ingin mengingatkan bahwa kita sebagai pengusaha muslim, pemimpin muslim ya, pengusaha muslim tentu memang harus kita ingatkan. Karena kita kan sudah tidak boleh bicara masalah agama kalau masalah-masalah seperti ini. Nggak boleh, kenapa Mas? Karena seolah-olah agama itu tidak boleh masuk dalam ruang positif. Padahal kan dasar untuk orang berbuat baik itu kalau kita sebagai orang muslim kan karena dasarnya agama. Itu maunya mereka, Iya. nggak boleh agama dimasukkan. Harus dimasukkan. Ya. Dan kita seolah-olah tidak boleh bicara masalah pri dan non pri. Tapi kita tahu kalau orang pribumi kan tidak mungkin akan berbuat sekejam-kejam dengan rakyatnya sendiri. Ya. Maka saya mengingatkan, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Imran, la yaghurunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun khalil summa wa'hum jahannam wa bisal mihad. Wahai orang-orang, ya, jangan kamu tertipu, jangan kamu terpedaya oleh orang-orang kafir yang bergerak-gerak di dalam negerimu. Mataun khalil itu ada penghidupan yang sangat kecil. Summa wa'hum jahannam wa bisal mihad. Sesudah kamu nanti itu penghidupan yang jahanam dan itu sebelum kita kembali. Nah ini saya ingatkan, jangan kita orang yang mempunyai negeri ini, kita mempunyai dasar agama yang betul-betul untuk mencari kemuliaan. Anda dipermainkan oleh orang-orang yang tidak punya dasar-dasar itu.
Jadi Bang Said itu saya tahulah, beliau itu orang walaupun dia seorang profesional, kita tahu orang alim, orang yang taat pada agama. Yeah. Kalau dia mengatakan saya tolong dilanjutkan, dia seolah tidak melihat dirinya sangat berharga. Ini perjuangan ini yang lebih penting berharga. Oleh karena itu tidak salah Pak Edi kalau kita harus membangkitkan, mengingatkan supaya orang-orang Indonesia menghadapi persoalan ini. Ya. Jangan kita ikut-ikutan menjadi budak. Ya. Terutama Pak Presiden Prabowo yang saya tahu pada 2019 sudah banyak petuah-petuah nasihat-nasihat yang nampaknya dia sampai sempat menangis dan sebagainya. Kita harus dampingi, kita harus bangkitkan ya, bahwa yang ingin Anda perjuangkan itu adalah kemuliaan, bukan saja kemuliaan dia, keluarga, tapi kemuliaan bangsa dan raga. Coba, apa kita tidak ketuk negeri kita diacak-acak seperti Gaza itu dikasih tembok, dan Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa tidak ada oleh pemukiman yang eksklusif. Apakah yang dimaksud itu? Kalau yang dimaksud itu, mari kita bergerak semua. Jangan tanpa ada ragu. Tidak boleh swasta mengatur-ngatur negara. Ya, kita seolah-olah menjadi kacungnya. Bagaimana kita akan mencapai negara Indonesia, negara emas? Ya. Yang adil dan makmur. Bagaimana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Ya. Kalau kita jelek seperti ini, disinggung oleh seorang ulama, ini kita tidak mungkin menjadi negara yang baik, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tapi baldatun sayyi'atun, negara yang jelek. Makdubatun mendapat murka, malunatun dan mendapat laknat karena tidak jadi mudah bagi kita sekarang untuk mencari kemuliaan. Marilah kita bela. Jangan sampai ini momen, saya kira momen sangat penting sekali. Soal bela tadi Mas, potong sebentar. Tadi Mas Jenderal Sunarko ini kan bagus mengingatkan khususnya warga Banten. Kalian kan negeri santri, negeri jawara. Kenapa diam saja tanah kalian diacak-acak gitu? Ini kan jadi momentum sebetulnya untuk kebangkitan. Dulu mereka punya sejarah geger apa namanya? Cilegon. Geger Cilegon. Cilegon ya, itu kan dahsyat sekali perlawanannya kakek buyut mereka. Masa mereka nggak mau ulang lagi? Pripun melihat perspektif ini? Ya, saya ingatkan bahwa ada suatu kiai yang sangat besar, ya seorang, tetapi bukunya ternyata banyak orang bercerita yang kuliah di Amerika. Ada satu perpustakaan, ada bukunya Al-Bantani itu. Itu seorang pejuang pembangkit. Tidak malu orang-orang Banten ya, mempunyai seorang ulama besar ya. Dan melihat ini kurang ajar saya kepala abdesi itu ya, kepala desa itu ya. Itulah pengkhianat tuh. Itu masa tidak membela rakyatnya tapi malah mengadukan Said Didu yang membela bangsa seperti itu. Semoga ini didengar oleh orang-orang Banten ya. Saya kira paling tidak ikut mendampingi pada Selasa besok. Jangan sampai ya Said Didu seorang pejuang kemudian dengan alasan pemeriksaan kemudian tidak bisa pulang. Ini kita harus sangat tersinggung sekali ya. Apapun yang dia lakukan, dia itu bukan orang jahat. Apapun yang dia lakukan untuk kebaikan dan rela apapun yang dia miliki hilang begitu saja. Saya kira mungkin itu yang kita perlukan sampai kepada teman-teman di Banten ini. Oke, makasih banyak. Sebagai closing statement kita minta masing-masing maksimal 2 menit. Bang Marwan, silakan Bang Marwan. Ya, saya kira urusan kita itu bukan cuma dengan Polresta atau lurah. Ini kan cuma pion-pion. Oke, betul. Yang dikendalikan oleh siapa? Oleh oligarki. Oke. Dan pemimpinnya itu dulu namanya Joko Widodo. Ya. Di sisi penguasa. Di Ya. sisi pengusahanya Agwan dan Salim. Ya. Jadi kalau sekarang mereka melakukan itu, kita bisa memaklumi, tapi bukan itu sebetulnya musuh rakyat yang utama. Mereka ini pion-pion, makanya jangan sampai kita mau diadu domba. Oke, betul. Kita ingatkan bahwa ini seolah-olah yang ada di Pemda, di Kelurahan, di Polres itu musuh utama kita, bukan. Tapi tetap saja bahwa
musuh utama rakyat, penjajah dan penindas itu adalah oligarki, pimpinan Joko Widodo, dan Agwan Salim. Nah, yang kedua, kita tidak cuma berharap kepada presiden terpilih yang sekarang menjabat yang namanya Prabowo Subianto. Kita tidak berharap, tapi Anda berbuat. Bertindak untuk apa? Untuk menghukum kejahatan ini. Korban sudah jatuh. Negara sudah dirugikan. Jalan, hutan mangrove, irigasi, sampai musola-musola itu rata dengan tanah. Lalu ingin dicitrakan bahwa si Agwan ini akan membangun citra yang baik, akan bangun masjid megah dan besar. Tidak bisa itu artinya korban sudah ada, negara dirugikan, rakyat tercerabut dari wilayah tempat dia hidup, sumber penghidupannya itu hilang. Artinya, dan ada juga yang sudah mati, puluhan yang sudah terlindas truk-truk yang tidak punya nomor polisi tadi. Jadi artinya sudah terjadi kejahatan sistemik oleh oligarki, dan kita tidak mau ditutupi dengan apa yang akan dilakukan oleh Polres atau RPC, dan tidak mau juga hanya berharap, tapi kita menuntut antara lain hentikan PIK 2, tangkap dan adili pelaku-pelaku utamanya, di pengusaha itu Agwan Salim, di penguasa itu Jokowi dan Airlangga, kemudian minta ganti rugi terhadap rakyat yang sudah hilang mata pencarian dan yang sudah banyak yang mati. Kemudian kita gugat ke internasional. Ini PANI, perusahaan terbuka yang berharap ada investasi dari luar negeri. Ini adalah perusahaan penjahat, tidak pantas untuk diberi suntikan dana. Kemudian yang terakhir saya kira bahwa kita besok itu bukan hanya berhadapan dengan polisi yang tadi saya sebut keroco atau pion-pion, tapi itu besok itu adalah simbol dimulainya penjajahan terhadap rezim oligarki untuk nanti bisa membangkitkan perlawanan rakyat, terutama yang ada di Banten, kemudian Jabodetabek, lalu di seluruh Indonesia. Karena penjajahan seperti ini bukan cuma di PIK, tapi juga di Rempang, nanti akan ada di Surabaya, Front City, dan sebagainya. Mari kita bangkit bersama-sama. Terima kasih. Jadi momentum ya, seperti kita Sabtu kemarin, itu teman-teman dari Banten juga ada sepakat 19 November itu sebagai deklarasi perlawanan terhadap Agwan. Disebut sengaja Agwan karena dia figur sentralnya, bahwa ini kita akan melawan oligarki segala macam ya, tapi Agwan. Mas Pak Medi, silakan sebagai penutup, closingnya Pak. Kembali yang closingnya saya adalah bukan berharap ya, menuntut. Saya ingin membuktikan kalau Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto yang pernah mengatakan timbul tenggelam bersama rakyat. Saya yakin memang rakyat tenggelam dengan kezoliman, penuh dengan kezoliman dari penguasa, dan Pak Prabowo juga tenggelam dalam berkubang di wilayah kejahatan, wilayah yang boleh dibilang beliau juga tenggelam. Kini saatnya buktikan Pak Prabowo untuk timbul bersama rakyat. Jadi itu yang saya bukan berharap, lakukan Pak Prabowo untuk membela bangsa dan negara Republik Indonesia ini kembali jaya kembali. Itu saja. Dan Prabowo punya kewenangan, kemampuan, dan sudah pegang tongkat komando. Itu dia kewenangan, kemampuan. Tinggal mau apa enggak, kan gitu kan? Monggo, pakai closing statement. Dari saya berharap kepada rakyat, terutama rakyat Banten yang terjolimi. Mari kita bangkit, bersatu, bersuara, dan melawan. Mempertahankan hak kita adalah kewajiban, bukan pelanggaran hukum. Jangan takut. Dan kepada pemerintah, saya berharap banget, ya kalau katanya Pak Medi tadi tenggelam, bangkitlah. Dan kami siap di depan pemerintah kalau pemerintah mau backup. Biar kita yang mati duluan. Tapi pemerintah harus membackup menghadapi para oligar rakus dan pengkhianat. Bapak jangan berharap lagi, menuntutnya, bukan
Yang menuntut. Gitu. Saya menuntut pemerintah untuk Lebih progresif. bangkit. Dan kita juga siap bangkit bersama. Dan siap di depan. Siap di depan. Jadi kalau kita harus jadi bemper mati dulu kita siap. Tapi kita tidak ikhlas kampung halaman kita diacak-acak oleh orang dan kita yang punya tanah diusir kayak babi hutan aja. Terhina banget kita. Dan pengkhianat yang memberikan ini ya kalau nggak sempat ketemu di dunia ini di akhirat kita akan ketemu. Oh, pantas digantung. Iya pantas digantung karena gimana tidak para pengkhianat ini malah memberi karpet merah kepada pengembang rakus, melindas rakyat miskin. Makanya saya katakan luar biasa ini biadabnya nih pengkhianat ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Good, mantap. Mas Mursalin, silakan closing statement-nya. Bagaimana cara menyelamatkan Indonesia dalam tahap pertama ini? Pertama, kita harus menghentikan ya, karena presiden yang masih dalam proses tuntutan rakyat ini, yaitu presiden mantan Joko Widodo, tidak berkuasa lagi, tetapi dia masih merasa menguasai dengan cara-cara dia. Orang menyebut masih memenjarakan Tom Lembong saja masih bisa gitu. Nah, yang kedua kita harus tetap concern untuk menghentikan menghentikan wakil presiden, ya, pemimpin yang batil dan batal. Anak haram konstitusi. Anak haram ya. Kalau bukti bahwa dia batil ya, buka saja itu Fufu-Fafa yang sudah merupakan bagian-bagian yang memberikan petunjuk bahwa dia ada punya penyakit jiwa dan sebagainya. Ini harus segera dihentikan. Dan semua partai, semua yang tidak rela terhadap kepemimpinan dia, kita harus menghentikan itu. Yang kedua, kita ketahui bahwa Jokowi ini sudah memberikan karpet merah kepada semua pengusaha-pengusaha yang menjadi problem bagi kita ini. Dan melalui proses-proses politik, entah itu perpres dan sebagainya, itu juga harus kita usut itu, terutama Erlangga yang memberikan dalam kaitannya dengan PIK terhadap perpres ini juga harus segera diusut sehingga ini adalah pembatalan yang bisa kita lakukan terhadap kasus PIK ini. Tapi itu adalah tahap-tahap pertama karena bangsa Indonesia ini tentu masih cukup panjang untuk memerdekakan secara hakiki gitu ya. Karena memang masih banyak pengkhianat-pengkhianat itu yang menyebabkan waktu Belanda itu lama dijajah karena pengkhianat-pengkhianat ini yang ada pada kita. Saya kira mungkin itu. Banyak londo ireng. Oke, saudara sekalian, ini kan obrolan dengan sejumlah tokoh dan kita semua sepakat besok kita dampingi bersama, kita bersamai, jangan biarkan Said Didu berjuang sendiri, ya kan? Jangan biarkan orang baik menjadi korban keserakahan oligarki, gitu ya. Insya Allah kita semua sekaligus tadi wabil khusus rakyat Banten, wabil khusus lagi para santri jawaranya, bangkitlah kalian, lawan kezaliman. Ya, makasih banyak, semoga bermanfaat. Saya Dimulyadi untuk FNN Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka ini. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Sip.